Kamu tahu, saya sangat dekat dengan semua itu. Dan melihat hal itu dibongkar dan dirusak di area yang benar-benar penting, kamu tahu, saya hanya berharap bahwa Tulsi Gabbard ketika dia datang bisa memperbaiki ini, meskipun ada banyak rintangan. Saya pernah memberi pengarahan padanya di masa lalu ketika dia masih menjadi anggota DPR. Dia sangat cerdas. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya kembali bersama Ray McGovern. Ray adalah seorang analis untuk CIA selama 27 tahun, yang antara lain bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan harian Presiden. Sekarang dia adalah bagian dari kelompok aktivis Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Dan hari ini kami ingin membahas peran intelijen dalam keputusan Presiden, yang sejujurnya telah banyak kita lihat dalam 2 minggu terakhir masa kepresidenan Trump. Ray, selamat datang. Trump presidency. Ray, welcome. Terima kasih, Pascal. Entenyansing. Very glad to have you with me. Sangat senang memiliki Anda bersama saya, karena Anda adalah salah satu orang yang sebenarnya bertanggung jawab untuk memberi pengarahan kepada Presiden tentang hal-hal yang sedang terjadi. Dan kami telah melihat begitu banyak perintah eksekutif dari Presiden baru, Donald J. Trump. Sehingga saya benar-benar bertanya-tanya atas dasar apa dia membuat keputusan sekarang. Karena pilihannya untuk organisasi intelijen belum dikonfirmasi. Tulsi Gabbard belum dikonfirmasi. Saat ini, siapa yang memberi pengarahan kepada Presiden tentang apa yang terjadi di dunia? The president on what's happening in the world. John Ratcliffe telah dikonfirmasi, dan dia adalah direktur baru CIA. Secara organisasi, dia, setidaknya secara nominal, melapor kepada Direktur Intelijen Nasional, yang tampaknya akan menjadi Tulsi Gabbard. Dia muncul dari komitep dengan suara 9-8 dalam pemungutan suara partai langsung. Tapi, itu mungkin berarti bahwa Senat penuh akan mengonfirmasinya sebagai Direktur Intelijen Nasional berikutnya. Itu sangat penting, karena dialah Direktur Intelijen Nasional yang memiliki wewenang atas semua produk analitis yang sangat penting, termasuk pertama dan terutama laporan harian Presiden. Sekarang, seperti yang Anda sebutkan, saya memiliki peran dalam PDB. Sebenarnya, saya mulai menyiapkannya. Tentu saja saya tidak sendirian. Ada kelompok kecil untuk Nixon dan kemudian untuk Ford. Kemudian terjadi hal yang sangat menarik terkait dengan Reagan. Dengan Nixon dan Ford, kami sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa kami menulis apa yang ingin kami sampaikan. Tapi kemudian kami harus mengirimkannya ke seorang pria bernama Henry Kissinger. Dan tentu saja, Henry Kissinger tahu segalanya tentang segalanya. Dan kemudian kabar datang bahwa dia biasa merobek artikel ini, merobek yang itu, atau membuat catatan. Orang-orang ini tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sekarang, biarkan saya memberitahu Anda tentang itu. Kabar yang beredar adalah kami tidak pernah bertemu dengan Presiden, oke? Tidak pernah. Kami melakukan semua pekerjaan ini. Kami tidak pernah mendapat kesempatan untuk memberi pengarahan kepadanya, oke? Sampai Reagan datang. Sekarang, beberapa atasan saya pada saat itu, saya relatif junior, ketika mereka mendengar bahwa Ronald Reagan memenangkan nominasi, mereka berkata, wow, ini turning to terlay Frank King. Mari kita keluar dan memberi pengarahan kepadanya dengan brief harian Presiden. Jadi kami semua bertanya kepada Laksamana Turner, yang saat itu adalah kepala CIA kami. Dia berkata itu ide yang bagus, tentu saja Anda harus melakukannya. Dan kemudian kami bertanya kepada Presiden. Dia berkata, ya, Presiden saat ini. Ya, jadi kami pergi ke sana. Sekarang, ketika saya mengatakan kami, itu adalah 2 teman lama saya. Oke. Jadi mereka pergi ke Pacific Palisades, tiba di pagi hari pukul 7.15 dan bertemu dengan Secret Service. Secret Service siapa Anda? CIA. Briefing pagi untuk Presiden. Nah, kami tidak mendapat kabar tentang ini. Ada apa di sini? CIA. Dan kemudian secara kebetulan, Reagan turun dengan jubah mandi dan piyama untuk sarapan. Ada apa di luar sana? Briefing CIA, Pak. Oh, oke. Masuklah. Haha. Itu saja. Dia menyukainya.
That was it. He loved it. We had two pretty senior people. Kami memiliki dua orang yang cukup senior, yang sudah lama berada di sekitar dan bisa mengatakan kebenaran, serta tahu cara memberi pengarahan kepada orang. Reagan menyukainya. Mereka bergantian satu minggu berikutnya. Dan kami berada di staf yang mendukung mereka, tentu saja. Singkat cerita, mereka sampai di Washington. Reagan dilantik, dan George H.W. Bush, wakil presidennya, yang benar-benar tahu tentang semua ini dan ingin diberi pengarahan sendiri, berkata, "Sekarang setelah Anda menjadi presiden, Tuan Presiden, bagaimana Anda ingin menangani brief harian presiden? Anda tahu, saya pikir saya juga ingin melihatnya. Dan mungkin Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, mereka mungkin juga harus melihatnya. Jadi jam berapa Anda ingin diberi pengarahan?" So, what time do you want to be briefed? And Ronald Reagan says, Dan Ronald Reagan berkata, "Ya, Anda tahu pagi-pagi itu cukup ketat. Jadi saya akan beritahu Anda. Kenapa kalian tidak mendapatkan pengarahan pribadi 1-1 dan datang menemui saya jam 11.30? Saya akan siap saat itu. Dan Anda bisa memberitahu saya apa yang harus dipikirkan, apa yang mereka katakan." Nah, begitulah kejadiannya. Oke? Jadi pada hari tertentu, saya bekerja dalam tim beranggotakan 2 orang. Pada pagi tertentu, jam 7.00, 8.00, 9.00, saya akan memberi pengarahan kepada beberapa orang, seperti Wakil Presiden, Bush, Menteri Luar Negeri, kebanyakan Schultz, Menteri Pertahanan Weinberger, Wakil Presiden yang saya sebutkan, Ketua Kepala Staf Gabungan, yang kami tambahkan kemudian, dengan persetujuan Presiden tentu saja, dan Asisten Presiden untuk urusan keamanan nasional. 1-1. Itu adalah hari-hari yang paling memabukkan. Hari-hari yang tenang bagi saya sebagai seorang briefer PDB berpengalaman untuk dipercaya pergi ke sana dan memberi pengarahan kepada orang-orang ini satu persatu. Menjawab pertanyaan mereka sejauh yang saya bisa dan menemukan jawaban sejauh yang saya tidak bisa dan mengembalikannya kepada orang-orang ini. Itu adalah roda gigi yang luar biasa dalam proses intelijen. Beberapa dari audiens Anda mungkin perlu diingatkan bahwa proses intelijen dimulai dengan persyaratan pengumpulan. Apa yang perlu diketahui Presiden? Kemudian mereka diterjemahkan kepada pengumpul untuk mengumpulkan informasi ini. Dan kemudian jika itu adalah hal-hal canggih, hal-hal teknologi, itu perlu diproses. Atau jika itu adalah hal-hal substantif, itu perlu dianalisis. Kemudian itu perlu disebarluaskan kepada para pembuat kebijakan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah laporan harian Presiden bahwa itu disebarluaskan kepada para pembuat kebijakan secara langsung. Pukul 7.38 pagi oleh satu analis berpengalaman. Dan saya kebetulan memiliki hak istimewa untuk melakukannya selama 4 tahun pada masa jabatan pertama Ronald Reagan. Itu luar biasa, oke? Sekarang, apa yang terjadi? Nah, lama-kelamaan itu menjadi, ada seorang pria yang bekerja untuk saya di awal tahun 70-an. Namanya Anda mungkin mengetahuinya adalah Robert M. Gates. Dan dia cukup pintar. Oh, dia sangat pintar. Tapi dia begitu ambisius sehingga menjadi cabang saya. Dan saya menunjukkan halnya dalam laporan kebugarannya. Dia sebenarnya tidak menyukai itu. Singkat cerita, dia dikirim ke Gedung Putih untuk bekerja dengan Brzezinski. Casey ada di sana. Dan ketika kejutan Oktober terjadi, ketika Jimmy Carter tidak bisa membebaskan Sandera, kita sekarang tahu dari sebuah buku baru. Saya tidak memilikinya di depan saya. Craig Unger adalah nama penulisnya, bahwa Gates dan Casey berperan dalam menunda keputusan oleh Iran untuk membebaskan Sandera sampai setelah Ronald Reagan dilantik. Jadi, ada seseorang yang bukan seorang perwira intelijen, and Bend, dia seorang operator. Dan ketika Kay merasa bahwa Tuan Casey berpikir berada di jurisnya seperti Nicaragua atau Angola atau apapun. Oke. Nicaragua or Angola or whatever. Okay, he said, "Yes, sir, Mr. Casey." And long story. Dia berkata, "Ya, Pak, Tuan Casey." Singkat cerita, dia mengangkat daftar riwayat hidup orang-orang yang tidak terlalu berprestasi secara substansial, tetapi mereka pasti tahu bagaimana memberi hormat. Gates sendiri adalah seorang yang mudah terpengaruh,
dan mereka menjadi orang yang mudah terpengaruh untuk menyaksikan fakta bahwa pada 21 Desember 2002, hanya 3 bulan sebelum invasi ke Irak, George Tenet, keturunan langsung dari Bobby Gates sebagai kepala CIA, dan John McLaughlin, salah satu wakilnya, memberi pengarahan kepada Bush dan Cheney, Bush yang lebih muda, tentang senjata pemusnah massal di Irak. Dan pengarahan mereka tidak faktual, tetapi juga tidak terlalu meyakinkan dalam mengatakan bahwa senjata pemusnah massal itu ada di sana. Jadi Cheney berkata, apakah itu semua yang Anda punya? Dan wajah McLaughlin memerah karena dia yang memberikan pengarahan, tetapi Tenet melompat dari sofa dan dia berkata, Pak Presiden, ini adalah slam dunk. Ini adalah slam dunk. Nah, bagi Anda yang tidak tahu tentang bola basket, itu adalah ketika Anda seorang pria yang sangat besar, Anda tahu, dan ada bola basket di sana. Slam dunk. Oke, bagaimana kita tahu ini? Nah, Condoleezza Rice, penasihat keamanan nasional yang ada di sana, mengatakan kepada New York Times, itu bukan salah saya. George Tenet melompat dari sofa dan berkata, slam dunk. Sekarang, saya bisa melanjutkan sedikit lebih jauh. Mungkin saya akan melakukannya sebelum saya meninggalkan slam dunk. Kepala Intelijen Nasional di bawah Obama dan Biden, namanya James Clapper. Ketika ada serangan sarin, gas beracun di Suriah, semua orang dan saudaranya mengatakan orang Suriah yang melakukannya. And everyone and his brother was saying the Syrians did it, Bashar al-Assad did it, it was terrible. Bashar al-Assad melakukannya. Itu mengerikan. Kita harus berperang melawan Suriah. Clapper datang ke Gedung Putih tanpa pemberitahuan dan meminta untuk berbicara dengan Presiden, dan dia melakukannya. Dan dia berkata, sekarang, Tuan Presiden, John Kerry adalah orang yang luar biasa, dan dia tahu bagaimana mengemudikan kapal-kapal itu di sana di Mekong. Seorang pria pemberani, tetapi dia tidak tahu banyak tentang intelijen. Dia mengatakan sebenarnya, dia mengatakan 35 kali, hanya 2 hari yang lalu, bahwa Bashar al-Assad melakukan hal ini di luar Damaskus, serangan sarin. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, Tuan Presiden, tetapi biarkan saya mengatakannya dengan cara ini. Ini bukanlah sesuatu yang pasti, Bagaimana saya tahu itu? Obama mengatakan kepada penulis biografinya yang tidak resmi, Jeffrey Goldberg dari The Atlantic, setahun sebelum Obama pergi ke Barat. Jadi hal-hal ini memiliki konsekuensi. Mari saya kembali ke PDB. Siapa yang menjalankan PDB sekarang? Direktur Intelijen Nasional. Jadi itu adalah Clapper. Oke, kemudian menjadi Avril Haines, yang tidak memiliki latar belakang intelijen sama sekali. Dia adalah seorang pengacara, dan dia direkrut oleh John Brennan, kepala CIA, karena dia menyukai apa yang bisa dia lakukan dengan hukum dan peraturan. Jadi dia sangat senang memiliki dia sebagai wakilnya selama beberapa bulan sampai kemudian. Sampai John Brennan mengirim beberapa anak buahnya untuk mengakses komputer Komite Intelijen Senat. Mereka sedang menyelidiki penyiksaan, dan John Brennan sangat terlibat dalam semua itu. Dia ingin tahu apa yang dimiliki Komite Intelijen Senat saat mereka menyusun laporan mereka. Jadi mereka meretas komputer Komite Senat. So they hacked into the Senate committee computers. Why do I mention this? Well, Avril Haines all of a sudden was transferred. Mengapa saya menyebutkan ini? Nah, Avril Haines tiba-tiba dipindahkan dari CIA ke Dewan Keamanan Nasional. Dan mereka membutuhkan seseorang untuk menyelidiki peristiwa yang agak tidak pantas ini, di mana satu cabang pemerintahan meretas cabang lainnya. Jadi mereka memilih Avril Haines, oke? Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia berkata, oh hanya kesalahan besar. Tidak ada. Tidak, jangan dipegang. Ini adalah, Anda tahu, lupakan saja. Jadi inilah jenis pegawai yang akhirnya menjadi kepala intelijen nasional di bawah Biden. Sekarang, mengapa saya menyebutkan itu? Karena jika Anda melihat Irak, invasi Ukraina terjadi pada akhir Februari 2022. Nah, pada akhir 2022, Avril Haines mengatakan secara publik, dan saya yakin dia memberitahu Presiden sendiri, lihat kabar baik, Rusia kehabisan amunisi. Good news. Russians are running out of ammunition. They have no indigenous capability to produce. Mereka tidak memiliki kemampuan asli untuk memproduksi amunisi yang mereka tinggalkan sembarangan di lapangan sebelum pasukan Ukraina. Jadi tetaplah bersemangat. Ini terlihat sangat baik.
Dan ketika serangan musim semi datang dengan pasukan Ukraina, ya, kita akan menang. Dan benar saja, pada bulan Juli, orang yang melapor padanya, William Burns, kepala CIA, mengatakan kepada Presiden, sebenarnya mengatakan kepada pers pada tanggal 2 Juli, Putin sudah kalah di Ukraina. Mesyuarat Falav Pertsta efektif Nikdilis seluruh. Rithmalit Hagol Duanar. Hali Stengedioya Besist Izboegwisan Mogokokut Nafut. Putin Saward Ukraina. Tingde within Ukrainisti. Putin has already lost in Ukraine. Don't worry about it. So that was what, a year and a half ago. Jadi itu apa? 1,5 tahun yang lalu. Oke, Juli. Sebelumnya itu 2 tahun yang lalu. Itulah jenis intelijen, jika Anda bisa menyebutnya intelijen, yang diberikan kepada Presiden. Jelas, mereka ingin menyenangkan Presiden. Mereka ingin memberitahunya apa yang ingin dia dengar. Hal terakhir tentang ini. Sangat aneh bahwa kepala CIA akan memberitahu Presiden pada tanggal 2. Ya, memberitahu semua orang pada tanggal 2. Itu ada di Washington Post. 2 gulida tuarembulma. That's a thin mulsai. Kemavimni menciptakan saat dari manstap dan itu. Dan nyawisan sesuatu yang sangat menarik. Dia baru saya berada di Kiev. Dan dia harus dijamu oleh Zelensky dan semua orang di Seoul. Jadi tidak berlebihan untuk mengatakan, ya, jelas, Zelensky dan para jenderalnya mengatakan kepada Bill Burns, kepala CIA, jangan khawatir, kami punya ini Mei, kami punya serangan musim semi, sekarang musim panas, semuanya akan baik-baik saja. Anda beritahu Presiden, Putin sudah kalah. Ya Tuhan, itu satu-satunya penjelasan yang bisa saya pikirkan. Saya tidak bisa membayangkan, betapapun korupnya para analis di CIA, ada seseorang di CIA yang memberitahu Direktur CIA bahwa Putin sudah kalah pada Juli 2023. Tapi dia diberitahu oleh seseorang dan dia adalah orang yang cukup mudah terpengaruh. Dia mungkin akan berkata, ya itulah yang terjadi. Keadaan membaik, kami akan menang. Dan selain itu, Putin sudah kalah. Maaf, saya berbicara panjang lebar. Tetapi ini sangat, Anda tahu, saya sangat dekat dengan semua itu. Dan melihat hal itu dibongkar dan dirusak di area yang benar-benar penting, Anda tahu, saya hanya berharap bahwa Tulsi Gabbard, ketika dia datang, dapat memperbaiki ini melawan segala rintangan. Saya pernah memberi pengarahan padanya di masa lalu ketika dia menjadi anggota DPR. Dia sangat cerdas, dia tidak mudah tertipu, dia mendengarkan, dia bertanya. Jadi saya memiliki harapan bahwa dia mungkin akan sangat baik di tempat-tempat seperti Ukraina dan memberi pengarahan kepada Presiden tentang realitas di lapangan, yaitu Tuan Presiden. Kartu poker Anda hanya sepasang 2. Putin memiliki 4 kartu as. Itulah kartu yang Anda dapatkan dari pemerintahan sebelumnya dan dari Putin sendiri. Anda bisa bernegosiasi, tetapi sadari bahwa itulah situasinya. Itulah gambaran di lapangan. Mungkin saya Kemal Proning, just wumis. Eddie, kamu tahu, saya tidak ingin menghentikanmu karena saya benar-benar ingin tahu bagaimana kamu memahami ini. Kita memiliki masalah yang sangat aneh bahwa bahkan jika kamu dekat dengan seluruh aparat, seperti kamu dan kami para pengamat, kita terus-menerus menebak bagaimana keputusan dibuat di Washington, karena ada beberapa faktor yang berperan, bukan? Jadi, apakah orang itu, katakanlah Biden, benar-benar memiliki kapasitas mental untuk membuat keputusan? Pertanyaan pertama, apakah ya atau tidak? Apakah dia membuat keputusan ini sendiri? Atau apakah dia pada dasarnya mendengarkan Jake Sullivan dan mungkin Tony Blinken yang selalu ada di sekitarnya? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah orang-orang ini memiliki akses ke informasi yang akurat dan faktual tentang apa yang terjadi di lapangan? Atau apakah mereka dikelilingi oleh orang-orang yang hanya mengatakan apa yang ingin mereka dengar? Apa yang mereka pikir akan menyenangkan mereka, yang akan menjadi versi realitas yang terdistorsi. Gagasan bahwa Rusia kalah bukan hanya aneh, itu benar-benar salah. Itu adalah apa yang mereka ingin percayai. Mereka ingin realitas seperti itu. Kemudian, mereka menyajikan realitas seperti itu. Dan tampaknya bagi saya, bahwa beberapa orang mulai membuat keputusan berbeda berdasarkan penilaian yang salah ini. Terutama di media, narasinya semua tentang hal ini.
The narrative was all about this one, and that yet leaves out the whole. Dan itu masih meninggalkan seluruh masalah, bahwa bahkan jika Rusia kalah, itu akan menjadi lebih berbahaya karena senjata nuklir. Tapi mari kita tinggalkan seluruh kompleks itu. Jadi hanya manajemen pengetahuan. Dan jika saya mendengarkan Anda, tampaknya bagi saya bahwa Presidential Daily Brief, PDB, adalah semacam institusi di dalam CIA. Itu adalah cara untuk mencoba memberikan Presiden informasi paling akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi, saya kira. Dan kemudian merosot memberikan Presiden apa yang ingin dia dengar agar tetap dalam kebaikannya. Apa guys? Is that about correct? Well, Pascal, it's pretty simple. Ya, Pascal, ini cukup sederhana. Seorang kursus merusak seluruh organisasi dan bentuk generasi. Ketika William Casey masuk sebagai Komandan Perskar, Wife Animates the Naja, dia adalah seorang pejuang dingin yang lemasi. Di dalam wanita mes perang dia wow. Di Wambo, dia tidak milik semua informasi. Dia meremehkan kinesisme, membaca apa yang dikatakan Rusia satu hari, dan membandingkannya dengan apa yang mereka katakan keesokan harinya. Yang terhadap adalah disiplin yang sangat penting untuk Anda tahu cara melakukan yang benar and when to lie to the dimana. Jadi, ketika dia masuk, prasangkanya bahwa Rusia berusaha menguasai seluruh dunia. That the Russians were trying to take over the whole world, and of course this was before Russia fell apart. Dan tentu saja, ini terjadi sebelum Rusia runtuh. Jadi saya rasa ini bahkan lebih bisa dipertahankan daripada kelompok yang datang belakangan. Tapi dia merekrut Gates. Dia merekrut Bobby Gates untuk menjadi kepala analisis. Oke. Sekarang, ketika Anda menjadi kepala analisis dan Anda mengatakan kepada semua orang, termasuk Presiden, bahwa Rusia tidak akan pernah menyerah. Partai Komunis Uni Soviet tidak akan pernah menyerahkan kekuasaan tanpa perlawanan. Ini akan jadi revolusi yang penuh kekerasan. Tapi tidak akan terjadi. Mengerti Tuan Presiden? Nah, itulah sikap mereka. Sekarang, dalam merekrut kepala divisi urusan Soviet, siapa yang akan Anda pilih untuk melakukannya? Seseorang yang tahu bahwa itu tidak benar. Anda memilih sensolat seperti John McLaughlin. You pick a toady like John McLaughlin. Do you know about Russia? No, but he's quick learner. Anda tahu tentang Rusia? Tidak. Tapi dia cepat belajar. Dia akan belajar apa yang seharusnya dia katakan. Jadi dia adalah contoh yang sangat baik. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, dia naik menjadi wakil direktur CIA. Jadi ketika Anda memilih orang-orang ini, Anda membuatnya sangat mudah untuk memiliki manajer yang mudah dibentuk, yang pada gilirannya akan menekan analis mereka dan berkata, "Yah, Tuan Casey tidak akan suka mendengar itu. Oh, Tuan Gates, kita tidak akan mengirimkan itu." Dan setelah satu generasi, Anda memiliki organisasi yang benar-benar korup. Dan saya berbicara secara khusus tentang intelijen yang dibuat-buat, yang digunakan oleh Bush dan Cheney untuk membenarkan perang agresi terhadap negara lain yang sama sekali tidak mengancam kita. Jadi ini adalah hal yang rumit, tetapi tidak pada permukaannya. Pada permukaannya, orang memang penting. Anda menempatkan orang yang secara ideologis terdistorsi, atau Anda menempatkan karieris, dan itulah yang Anda dapatkan. Sekarang, ketika saya mengatakan orang yang salah informasi secara ideologis, ada perbedaan yang saya lihat antara Biden dalam 2 tahun pertamanya dan Biden ketika dia kurang kompos mentis dalam 2 tahun terakhirnya. Tapi itu semacam perbedaan tanpa perbedaan, karena semuanya diinformasikan oleh ideologi ini bahwa kita adalah negara yang luar biasa di dunia. Kita pada kenyataannya adalah negara yang tak tergantikan di dunia. Oke? Dan Presiden telah mengatakan itu secara eksplisit, yaitu Presiden Biden. Sekarang ada seorang wanita yang menjadi Menteri Luar Negeri. Now, there was a woman who was Secretary of State. She was also representative at the UN. Dia juga merupakan perwakilan di PBB. Namanya Madeleine Albright. Dia berasal dari keluarga imigran di Cekoslowakia. Dan dia adalah orang yang ingin Colin Powell memerintahkan pasukannya untuk masuk ke Serbia. Dan Anda tahu untuk apa memiliki tentara jika tidak bisa menggunakannya. Anda tahu hal semacam ini. Sekarang, dia menciptakan istilah tak tergantikan dan istimewa. Kita adalah negara istimewa di dunia, dan kita harus terus menjadi seperti itu.
Dan bagaimana hal itu diterjemahkan ke dalam fakta nyata? Nah, seperti yang mungkin Anda ingat, setelah dia berhenti menjadi Menteri Luar Negeri, dia memberikan wawancara. Itu adalah masa ketika Irak benar-benar sangat terluka oleh sanksi ekonomi dari segala macam hal. Dan angka-angka PBB menunjukkan 500.000 anak Irak di bawah usia 5 tahun yang meninggal selama bertahun-tahun karena sanksi tersebut. Sekarang, Lesley Stahl, yang dulunya saya pikir dia masih ada, dia dulunya adalah reporter yang sangat hebat, bukan? Jadi dia berbicara dengan Madeleine Albright, dan dia berkata sekarang, Ibu Menteri, na imralus bemu tu mathword, na mamakayang tumori, simperangu Madeleine, ka, ya aya, piut spa, oh, tuhna, jenis dementia mo. Oh my God. What kind of dementia? I mean, how about causing... Maksud saya, bagaimana dengan dewa dan anak-anak? Tidak layak. Jadi yang saya katakan di sini adalah bahwa Biden mengetahui semua ini, mengutip Madeleine Albright 2 kali, dalam pidato demi pidato mengatakan, ingat apa yang dikatakan Madeleine Albright. Kita adalah negara yang luar biasa dan tak tergantikan di dunia. Jadi kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Bukan dia bahkan mengatakannya di ruang tamu pribadi. Dan saya tahu itu sebagai fakta. Beberapa teman di Maine mendengarnya mengatakannya. Jadi kita percaya hal semacam itu. Oke? Dan kemudian ketika Next 2 Minutes menanyakannya 2 tahun lalu, Tuan Presiden, Anda memiliki Ukraina, Anda memiliki China, sebenarnya Anda memiliki Timur Tengah. Apakah Anda berpikir bahwa Anda bisa menangani 2 konflik pada saat yang sama? Dan saya tidak akan pernah lupa, dia berkata, tolong, kita adalah Amerika Serikat, negara paling kuat dalam sejarah dunia. Jadi itu, saya tidak terlalu mementingkan ideologi. Maksud saya bahkan tidak menyebut itu ideologi. Itu hanya ideologi yang salah arah. Jadi itulah yang mendorong Biden. Dan kemudian, tentu saja dia mendapatkan orang-orang ini di sana, Blinken dan Sullivan, yang tidak tahu mana yang benar. Anda tahu, mereka memang pergi ke sekolah yang tepat, dan mereka memiliki sepatu yang terawat baik, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang perang atau tentang hal lainnya. Dan terutama tentang pergeseran tektonik, seperti yang membuat China dan Rusia sekarang bergabung, sebagian besar karena kesalahan dan kelalaian mereka. Tapi ini sangat penting. Dan kita tahu tentang ideologi neokon ini, kan? Dan kita semacam menggabungkannya semua di bawah label neokon, agar memiliki kotak untuk menempatkannya. Tapi mereka, maksud saya, ya, Anda perlu memberikan mereka lebih banyak keadilan agar akurat. Tapi intinya adalah, ada ideologi di satu sisi, atau sesuatu yang orang patuhi, katakanlah kerangka berpikir yang ingin mereka tegaskan. Dan di sisi lain, ada intelijen atau fakta di lapangan, kan? Harus ada fakta di man. Itu seperti yang disebut John Mearsheimer, fakta kehidupan. As John Mearsheimer calls it, facts of life. And these facts of life should be separated. Dan fakta-fakta kehidupan ini harus dipisahkan dari apa yang Anda inginkan, agar benar, untuk kemudian membuat keputusan yang rasional. Karena pihak lain, Rusia dan Tiongkok, akan mengharapkan informasi yang benar ini diproses oleh para pembuat keputusan di Amerika Serikat. Dan kemudian mereka akan bereaksi terhadap itu. Dan mereka akan bereaksi lagi terhadap ini. Ini adalah sistem global aksi dan reaksi yang sangat rumit. Sekarang, Daily Brief atau intelijen menurut saya, memiliki masa besar ini serta berbagai menyentuh versi realitas atau keyakinan setan yang dipegang oleh Presiden. Apakah itu presiden neokonservatif atau seperti sekarang, Donald Trump? Pertanyaannya adalah, apakah Tulsi Gabbard dan orang-orang yang menjalankan Daily Brief akan menyampaikan kepada presiden bahkan hal-hal yang tidak ingin dia dengar? Apakah mereka akan memberinya gambaran tentang realitas di lapangan? Seperti apa artinya memiliki 1,8 juta warga Palestina di Gaza? Dan apa artinya jika mereka dihapus begitu saja? Atau apakah mereka akan memberinya narasi yang, katakanlah, Mr. Netanyahu ingin dia percaya, seperti ya, ini tidak masalah, kirim saja pasukan karena negara terbesar di. Anda bisa melakukan apa saja, yang kemudian mengarah pada hasil yang mengerikan.
leads then to horrible outcomes. Which one is it? Is Washington still capable of actually serving? Yang mana yang benar? decision makers? Apakah Washington masih mampu benar-benar melayani para pengambil keputusan dengan fakta-fakta kehidupan? Nah, ada sebuah pengaturan, ada sebuah pendirian dan organisasi yang memungkinkan presiden diberitahu kebenaran. Harry Truman, yang mendirikan organisasi ini pada tahun 1947, mengatakan bahwa yang dia inginkan adalah apa yang kamu sebut intelijen yang tidak tercemar. Oke, dia ingin mendengar informasi yang jujur. Sekarang, bagaimana dia mengindikasikannya? Nah, dia berkata, saya ingin CIA saya sendiri yang responsif kepada saya, bukan kepada Menteri Luar Negeri, bukan kepada Menteri Pertahanan. Saya mengendalikan karier mereka. Mereka melapor kepada saya, dan mereka memberitahu saya hal tanpa rasa takut atau pilih kasih. Wah, itulah sebabnya saya bergabung dengan CIA pada tahun 1993. Saya membaca buku-buku ini, dan di sekolah pasca sarjana saya mempelajari pengaturan baru Dewan Keamanan Nasional, Departemen Pertahanan yang baru, CIA yang benar-benar baru. Sekarang ini bisa bekerja. Saya telah melihatnya bekerja. Biarkan saya memberi Anda satu contoh, dan ini adalah contoh yang sangat penting, dan ini sangat terkini. Iran. Semua orang membenci Iran. Oh wow, kenapa? Karena para Sandera, Anda tahu, tidak ada yang berpikir kembali bahwa pada tahun 1953, kami menggulingkan Perdana Menteri pertama yang terpilih secara bebas di Iran dalam 4 milenium. Baiklah. Jadi kami bertanggung jawab atas banyak kebencian itu. Dan kemudian Shah yang kami tempatkan sama buruknya. Gestaponya sama buruknya dengan yang ada di Jerman. Oke. Kemudian dia jatuh sakit. Oke. Dan orang-orang Iran ketakutan. Ya Tuhan, di mana dia? Oh, dia akan ke Washington. Oh, kedutaan di Teheran akan menjalankan kudeta lain demi Tuhan. Sekarang saya tidak membela masuk ke kedutaan dan menyandera, tapi itulah yang mereka lakukan kan. Dan itu tentu saja merusak hubungan selamanya. Ayatollah Khomeini menggunakan teknologi paling canggih yang tersedia saat itu. Itu disebut perekam kaset tape, dan persiaran nuklir menara di Prancis dibawa ke Iran. Dan Anda tahu sisa ceritanya. Ada revolusi di sana, dan Iran menjadi cukup banyak entitas independen, berpikir Rusia berbackhand dari Amerika. Sekarang, mereka menjadi ancaman. Ancaman bagi siapa? Bagi kita? Tidak. Ancaman bagi siapa? Ya, bagi Israel. Kenapa? Karena mereka tidak suka apa yang dilakukan Israel terhadap orang Muslim lainnya. Mereka Syiah, Sunni. Ya, itu tidak penting. Mereka benar-benar tidak menyukainya. Dan jadi Netanyahu benar-benar takut dengan orang-orang ini. Jadi apa yang dia katakan? Oh, mereka sedang membangun senjata nuklir. Nah, pada tahun 2000, ada rutinitas di mana setiap 3 atau 4 tahun, perkiraan intelijen nasional ini adalah produk dari semua lembaga, akan mengatakan seberapa cepat Iran bisa mendapatkan senjata nuklir. Dan ini adalah angka umum. Tahun 1998, sekitar 5 tahun mereka bisa mendapatkan senjata nuklir. Dan pada tahun 2002, kami pikir akan sekitar 5 tahun, oke? We think it'll be about 5 years, okay? And then in 2005, Dan kemudian pada tahun 2005, ya mereka hampir sampai, tapi saya pikir sekitar 5 tahun. Mereka membuat penilaian ini tanpa dasar, oke? Lalu Irak terjadi, dan semua orang bisa melihat masalah yang bisa timbul jika Anda bergantung pada petugas intelijen yang dipolitisasi dan korup, oke? Dan sangat jelas bahwa Bush dan Cheney mengincar Iran. Mereka hampir mengatakannya. Kaum neokonservatif mengatakan, ya baiklah, kita akan ke Baghdad, tapi pria sejati pergi ke Teheran. Tuhan, mereka mengatakan itu kan? Jadi seseorang yang berpikir dengan benar berkata, oh Tuhan, kita harus mencegah apa yang terjadi di Irak terjadi di Iran. Itu akan jauh lebih buruk. Jadi mari kita dapatkan perkiraan seberapa jauh. Mari kita dapatkan perkiraan yang jujur. Mari kita bawa orang-orang baru dan dapatkan perkiraan seberapa dekat Iran dengan mendapatkan senjata tersebut. Dan mereka mencari kemana-mana untuk menemukan manajer perkiraan yang jujur. Dan mereka tidak bisa menemukannya. Saksikan apa yang saya katakan sebelumnya. Tapi mereka menemukan satu orang. Dia adalah kepala intelijen Departemen Luar Negeri.
Namanya Tom Finger. Sekarang dia mengajar di Universitas Stanford. Dia telah mencatat banyak catatan dari perkiraan sebelumnya tentang senjata pemusnah massal Irak, hal semacam itu. Jadi mereka berkata, Tom, maukah kamu datang dan membuat perkiraan tentang Iran? Dan saya mendengar ini dari berbicara dengan Tom. Dia berkata, ya Tuhan, tidak, itu sudah cukup. Saya sudah mendapatkan semua itu. Tidak, Tom. Dengar, kamu harus melakukannya. Kami tidak bisa menemukan orang lain. Kamu bisa membawa orang-orangmu sendiri. Orang-orang China di laborator luar negeri. Kami akan memberi Anda 1 tahun penuh untuk melakukannya. Anda bisa melakukannya secara terpisah, dan kami akan meminta Kongres untuk memintanya. Dengan cara itu, ketika Anda selesai, apapun hasilnya, Kongres akan merilisnya, sehingga tidak akan menjadi rahasia. Jadi Tom memberitahu saya bahwa dia dengan enggan setuju. Dia mengumpulkan beberapa orang yang sangat baik. Mereka bekerja selama setahun dan beruntung mendapatkan intelijen yang sangat berharga yang dikumpulkan di tengah analisis mereka. Mereka sampai pada kesimpulan yang dirilis oleh Kongres pada November 2007 bahwa Iran berhenti mengerjakan senjata nuklir pada akhir 2003 dan belum melanjutkan pekerjaan pada senjata nuklir. Ini dikatakan dengan keyakinan yang cukup besar oleh semua 16 badan intelijen pada saat itu. Wow. Sekarang, saat wistekamathing pijat hionel. Anda tahu, saya bergabung pada tahun 63, dan hanya ada beberapa sebelum itu. Saya cukup tahu apa yang terjadi sejak saat itu. Ini adalah satu-satunya waktu saya bisa mengatakan, Pascal, bahwa penilaian intelijen nasional memainkan peran besar dalam mencegah perang ketika Bush dan Cheney meninggalkan wilayah tersebut pada tahun 2008. Oke, mereka sudah siap. Jangan percaya saya. Lihat apa yang ditulis Bush dalam memoarnya sendiri. Dia mengatakan, perkiraan ini adalah perkiraan yang mengejutkan. Itu menghilangkan opsi militer saya, kutipan. Dan ini kutipan lainnya. Nah, bagaimana saya bisa mengizinkan serangan oleh militer AS pada fasilitas nuklir di Iran jika komunitas intelijen mengatakan bahwa Iran tidak sedang mengerjakan senjata nuklir? Sayang sekali. Dia tidak mengatakan sayang sekali, tetapi itu sangat jelas. Jadi yang saya katakan di sini adalah bahwa Anda bisa mendapatkan orang-orang baik di dalamnya. Saya tidak tahu apakah masih ada yang tersisa sejujurnya, tetapi Anda bisa mendapatkannya dari luar. Anda menyebutkan John Mearsheimer. Sekarang, 11 tahun yang lalu, dia menulis artikel terkenal di Foreign Affairs, dan dia mengatakan konflik di Ukraina adalah kesalahan Barat, bukan? Sekarang, dia tidak akan pernah bisa menerbitkan apapun di Foreign Affairs yang mengatakan itu sekarang, tetapi dia memang mengatakannya. Dan dia mengatakan, jika AS terus mencoba memasukkan Ukraina ke NATO, Ukraina akan hancur. Tidak akan ada yang tersisa, karena Rusia harus masuk. Sekarang, pada pertemuan publik 1,5 tahun yang lalu, itu adalah pertemuan Zoom, tetapi saya punya kesempatan untuk bertanya kepada John Mearsheimer. John, Anda di Washington. Sekarang dia ada di sana secara langsung. Apakah ada yang menghubungi Anda? Siapapun dari Kongres atau Badan Intelijen atau Departemen Luar Negeri. Kamu benar sejak dulu. Kamu selalu benar. Apakah ada yang menghubungi untuk berkonsultasi denganmu? John tersenyum. Saya tidak tahu jawabannya. Ini bukan yang saya hadapi. Ray, tidak pernah. Tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada yang meminta pendapat saya tentang apapun. Sekarang, Mearsheimer adalah dekan dari aliran realis dalam hubungan internasional. Itulah bidang yang saya geluti selama 27 tahun. Saya tidak tahu itu disebut begitu. Saya pikir itu satu-satunya aliran. Ternyata ada yang lain, ideologis atau liberal. Tapi kamu tahu itulah kenyataannya. Jadi itu menunjukkan tidak hanya betapa tertutupnya orang-orang, tetapi juga betapa takutnya mereka untuk mendapatkan nasihat yang solid, yang mungkin ternyata adalah sesuatu yang tidak ingin didengar oleh presiden atau penasihat utamanya. Don't want to hear.